Tersangka DG mengincar anak sekolah dasar yang pulang sore dan berjalan kaki sendirian. Saat melakukan penculikan, DG mengancam para korban agar menuruti kemauannya. Saudara, bagaimana modus pelaku bisa dengan mudah menculik anak-anak? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Suara Azani. Ya Allah, Nak. Kamu kemana, Neng? Ya Allah, ya Rahman. Pada Rabu malam, tanggal 25 September, sudah mengamankan pelaku dengan inisial DG di wilayah Kedaung, Pamulang. Pelaku kami amankan di tempat tinggalnya. Ini anak akan dilakukan eksploitasi, serangkaian kekerasan ya, dan bahkan pembunuhan. Satu tarikan ya, dengan satu tarikan nafas dengan penculikan, penjualan, perdagangan, dan bahkan transplantasi organ tubuh. Penculikan anak kembali terjadi di sejumlah daerah. Warga pun resah. Korban ada yang mengalami pelecehan seksual hingga kehilangan nyawa. Di Tangerang Selatan, pelaku dengan mudahnya menculik bocah perempuan berusia 9 tahun di dekat tempat tinggalnya. Diduga kuat korban mengalami pelecehan seksual. Mengapa kasus penculikan anak terus terjadi? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. Gembira dan sedih bercampur aduk dirasakan seorang ibu yang baru saja menemukan kembali anaknya setelah diculik orang tak dikenal. AN, bocah 9 tahun ini sebelumnya diculik pada 23 September, tak jauh dari rumahnya di sekitar Jalan Sukamulya, Serua Indah, Tangerang Selatan, Banten. Selang 2 hari, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Belakangan diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencabulan anak di Jakarta Selatan 2014 silam. Pada Rabu malam, tanggal 25 September, sudah mengamankan pelaku dengan inisial DG di wilayah Kedaung, Pamulang. Pelaku kami amankan di tempat tinggalnya. Menurut pengakuan dari pelaku, betul 2 TKP sebelumnya itu dilakukan oleh pelaku. Hati siapa yang tidak meradang melihat bocah di bawah umur menjadi korban penculikan, disertai kekerasan seksual. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, kami mendatangi TKP. Saudara, disinilah lokasi penculikan anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar akhir September lalu. Pelaku membuntuti korban yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya usai mengikuti les di sekolah. Penculikan terjadi pada sore hari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat yang ternyata terekam oleh CCTV milik warga. Saat kejadian tidak ada warga yang melihat secara langsung. Beberapa orang yang kami temui rata-rata mengetahui dari media sosial. Mulyaningsih, seorang pedagang minuman yang berjualan di dekat sekolah korban, menyebut saat sekolah korban hampir tidak pernah diantar jemput orang tuanya. Saya mah waktu itu taunya pas habis maghrib dari WhatsApp itu langsung ada WhatsApp kalau anak diculik gitu pas habis pulang les. Udah itu aja sih. Kalau ini memang kesehariannya emang nggak dijemput ya? Nggak pernah dijemput. Karena kan dia kan rumahnya dekat, kita kan nggak berpikir bakal kejadian kayak gitu. Sementara itu, seorang pedagang cireng yang biasa memangkal di sekolah korban hanya mengetahui saat korban pulang sendiri. Lusih mengaku tak mengenal korban. Mengetahui nggak sih anak itu sehari-hari atau pernah melihat seperti itu? Ya enggak sih, karena saya nggak merhatiin juga ya, kalau jajan tuh nggak merhatiin anak yang mana itu nggak merhatiin gitu. Pulangnya sendiri karena hari itu dia les, yang barengan dia tuh nggak les, jadi pulang duluan gitu. Sore hari, sesaat setelah korban diculik, pihak keluarga lapor polisi, lalu bersama warga dan pengurus lingkungan melakukan pencarian. Beruntung, di sekitar TKP ada CCTV di toko bangunan yang mengarah ke TKP. Ali, ketua RW yang turut melihat rekaman CCTV menyebut
Pelaku telah mengikuti korban sejak keluar dari gerbang sekolah. Kita nyari ke warga, ke toko-toko, adalah itu CCTV pertokoan material. Nah kita cek di situ CCTV material, bener jadinya itu ada. Dia udah diikutin pas pintu gerbang mau si korban pulang ke rumah, pas dicegat di pintu gerbang. Saat upaya pencarian korban terus dilakukan hingga malam hari, sekira jam 10 pihak keluarga menemukan korban berdiri di tempat pertama kali diculik. Jam 10 udah dipulangin, setengah 10. Nah situ omnya tahu, dia nangis-nangis, ngejar om, nangis-nangis. Nah udah ketahuan. Ya udah, alhamdulillah jam 10 itu udah sampai rumah dipulangin. Sebelumnya kasus penculikan terjadi saat korban usai mengikuti les di sekolahnya. Sekitar jam 4 sore, korban pulang berjalan kaki sendirian. Pelaku DG mengikuti korban menggunakan motor. Berikutnya pelaku menghampiri korban, lalu membohongi korban dengan mengatakan ibu korban sedang dirawat di rumah sakit. DG mengaku disuruh ibu korban untuk menjemput korban dan mengantarnya ke rumah sakit. Korban menurut, lalu pelaku membawa korban pergi. Selang beberapa jam, pelaku mengembalikan korban ke tempat pelaku menculik korban. Berdasar hasil penyidikan, terungkap modus pelaku membohongi korban agar mudah mendekati dan mengajak korban. Selanjutnya disampaikan serangkaian kata-kata bujuk rayu dan kata-kata bohong yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakapolres. Sehingga anak korban bersedia ikut dengan tersangka. Dilakukanlah tindakan asusila terhadap korban dalam situasi kondisi yang gelap dan sepi. Selain itu, pelaku juga melakukan pengancaman. Belakangan diketahui tersangka DG merupakan pelaku 2 kasus penculikan anak yang sebelumnya terjadi di Tangerang Selatan. Hal ini terungkap setelah polisi mendapat keterangan dari para korban. Di antara bukti yang menjadi dasar polisi menetapkan DG sebagai pelaku penculikan adalah rekaman CCTV di sejumlah lokasi. Selain itu, adanya kesamaan modus dari 3 kasus penculikan. Korban yang bisa menggambarkan bagaimana situasi tempat dan perkara. Kemudian ada satu korban lagi yang juga menggambarkan salah satu jalur lintasan. Selanjutnya kami menemukan rekaman CCTV. Akhirnya kami bisa mendapatkan petunjuk kuat siapa pelakunya. Polisi menyebut motif pelaku menculik para korban untuk melampiaskan hasratnya. Agar perbuatannya lancar, pelaku mengincar anak SD yang pulang sore. Dan sedari awal, tersangka DG ini sudah ada niat jahat untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Kemudian tersangka berupaya mencari anak korban ke sekolah dasar yang baru pulang sekolah sore hari. Pasca terjadinya beberapa kasus penculikan di Tangerang Selatan, warga memiliki tantangan berat dalam upaya melindungi anak-anak. KPAI menyebut hal ini terjadi lantaran pelaku kejahatan berada semakin dekat dengan lingkungan anak-anak. Kemarin sudah diungkap ya, terakhir itu ditemukan dan dia pelaku yang sama gitu. Sementara sebelumnya itu ada yang menggunakan baju ojol juga menculik gitu dan ternyata dilakukan tindakan kekerasan seksual. Nah, ini yang memprihatinkan adalah mereka sangat dekat dengan lingkungan anak ya. Ini yang KPAI soroti. Kasus penculikan terhadap anak telah menyita perhatian publik. Dalam 2 bulan terakhir, sejumlah kasus penculikan terjadi silih berganti. Di Tangerang Selatan, 4 kasus penculikan anak terjadi berturut-turut sejak Agustus hingga September. Di Cilegon, Jawa Barat, seorang bocah perempuan 5 tahun menjadi korban penculikan dan pembunuhan berencana. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, seorang perempuan menculik balita 2,5 tahun dengan tujuan akan menjual korban seharga 13 juta rupiah. Deretan kasus penculikan anak menunjukkan sampai saat ini anak-anak masih sangat rentan menjadi sasaran kejahatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut beragam motif mendorong pelaku kejahatan mengincar anak. TPPO terhadap anak itu dengan berbagai
kemungkinan ketika anak sudah dipindah tangankan dengan cara melawan hukum seperti ini, anak akan dilakukan eksploitasi, serangkaian kekerasan ya, dan bahkan pembunuhan, dan bahkan lagi ada pasar gelap transplantasi organ tubuh. Agar kasus penculikan anak tidak terus berulang, diharapkan ada upaya nyata mengatasinya. Kriminolog menyebut di antara saksi yang dianggap dapat membuat jera pelaku penculikan anak adalah dengan memberikan pemberatan. Selain pidana penjara, pelaku diwajibkan membayar denda yang akan digunakan untuk memulihkan kondisi anak korban penculikan dan kejahatan lain. Makanya ketika kita mau menurunkan angka penculikan, yang pertama adalah pidananya itu seperti apa. Di negara-negara lain bisa diberikan hukuman itu 5 tahun sampai seumur hidup, sesuai dengan perilaku ketika dia melakukan penculikan. Yang kedua, denda yang sangat besar. Denda yang sangat besar itu berarti ada 2 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, memberatkan si pelaku tadi itu. Yang kedua, diberikan kepada korban untuk melakukan pemulihan, baik pemulihan secara mental maupun secara fisiknya. Lalu hukuman tambahan untuk kejahatan yang lain, penculikan dengan penganiayaan, penculikan dengan kekerasan, penculikan dengan hal lain gitu ya. Pokoknya ketika ada hal yang dilakukan berarti ada hukuman tambahan yang lebih keras lagi. Agar anak terhindar dari penculikan, ajari anak agar tidak mudah percaya dengan orang lain. Ajari anak berani menolak tawaran dan ajakan orang asing. Ajarkan pada anak agar berteriak minta tolong dan lari menyelamatkan diri saat mendapat ancaman dari orang asing. Cara mengajarkannya bukan dengan kamu nanti kalau ada orang jahat kamu harus teriak ya, tetapi dengan cara bertanya. Kalau ada orang yang tidak kamu kenal terus datang ke sini, apa yang harus kamu lakukan? Kenapa harus bertanya ke anak-anak? Biar anaknya mikir gitu ya. Karena kalau anak dengan perintah, dia akan cepat lupa. Tapi ketika dia menjawab sendiri, dia tidak lazy mind gitu. Dia memikirkan, oh ketika aku ada ketemu sama orang asing, aku harus berteriak. Harus dia sendiri yang ngomong, aku harus teriak. Ketika kamu habis teriak, apa yang harus kamu lakukan? Aku harus lari. Lari kemana? Lari ke rumah tante, lari ke rumah tetangga, lari ke security. Kalau di sekolah aku lari ke guru. Jadi harus dia yang ngomong. Jadi cara edukasi ini harus seperti itu. Mari lebih waspada. Para penculik anak bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pihak keamanan, pihak sekolah, dan masyarakat guna mengawasi lingkungan sekolah, jalur anak pulang sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak, agar terwujudnya lingkungan ramah dan aman bagi anak-anak. Suara Azani, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Banyak kasus penculikan anak, ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya khawatir, paling saya pesan aja ke anak kalau ada yang ngajak-ngajak kemana jangan mau, kalau pulang sekolah ya bareng teman. Kapan waktunya pulang, orang tua harus siap. Kapan kita berangkat, orang tua juga harus siap mengantarkan. Nah, jangan sampai kamu ngikut ya kalau ada yang bawa begini-begini atau diimingi dengan bermacam-macam banda atau jajanan. Edukasi supaya anaknya jangan langsung percaya pada orang yang nggak dikenal gitu kan.